Soulmate, ketemu lagi dengan Mea. Masalah emang ada. Dengan Mimi, Mbak Inka, Assalamualaikum. dan Cindy. Assalamualaikum. Angkat masalah apa gimana nih? Iya, ini senyumnya senyum penderita ya sebenarnya. Senyum penderitaan aku dan Cindy hari ini. Aduh, aku dulu ah. Boleh deh, kamu kayak kelihatan sebel banget. Apa sih? Aduh Mbak Inka, aku tuh sedang ada masalah dengan seseorang teman bekerja. Jadi aku bilang maksudnya aku tuh A, tapi dia terimanya bukan A, dia terimanya yang lain. Akhirnya kita jadi sebel-sebelan gitu loh Mbak Inka, ya kan? Karena gimana sih, kan gue maksudnya ini, kok lu kenapa maksudnya itu gitu kan? Cuma karena kita berbahasanya lewat WA, terus pada saat ketemu tuh rasanya sebel-sebelan gitu loh. Nah itu kalau kayak gitu suasananya, aku apakah harus datang ke dia untuk aku pengennya konfrontir, salah ya? Aduh, aku harus gimana sih Mbak Inka sebenarnya supaya selaras? Tuh, sebelum Mbak Inka ngomong, Oh ya, kamu juga ada? aku juga mau cerita. Sebel juga. Ini loh Mbak, kemarin tadi pagi Mbak di rumah Toto bilang, Bu, Ibu semalam mau pulang malam lagi ya Bu? Iya, kan kamu yang bukain pintu gitu kan. Itu Bu, tadi pagi aku nyapu gerbang di depan, ditanya tuh sama tetangga, Ibu kok sering banget sih pulang malam gitu. Ibu kamu pulang malam terus gitu. Lah Mbak, aku kalau pulang malam ya ngapain sih Mbak sekarang gitu ya, kalau nggak kerja aku paling dari tafakuran kan Mbak. Iya, tafakur malam sekarang ya. Iya, perlu nggak sih Mbak kayak gitu aku konfirmasi gitu Mbak ke tetangga itu, tapi rasanya ih gitu loh. Gimana gitu kan ya Sin ya. Sebel dia ngomongin ya. Iya. Biar dia tahu yang benar gitu ya. Iya. Memang ini ada yang lucu ya. Jadi Islam tuh mengajarkan tabayun, artinya klarifikasi. Tapi ternyata sulit sekali, jarang sekali orang Islam yang menggunakan ajaran ini. Padahal ini kan ajaran dari Allah supaya kita mudah taat. Makanya dikasihlah ajaran tabayun gitu. Tapi jarang sekali orang-orang yang paham ajaran agama menggunakan ini, malah mereka lebih senangnya untuk menghakimi ya. Atau menilai. Iya, benar. Makanya jadi sebel. Iya. Jadi kesel. Tahu nggak kenapa? Karena mereka nggak punya tujuan dalam menggunakan ajaran Islam. Nggak ngerti, ini ajaran mau dikemanain. Dipakai untuk apa? Dipakai untuk apa? Jadi ya udah kan yang enak kan lebih enak menghakimi atau menilai, itu kan tanpa perjuangan. Ya kan? Nah, tapi kalau kita kan bertiga sudah sepakat ya bahwa kita tujuannya Al-Baqarah 201, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Dunia bahagia, akhirat surga. Lalu caranya hanya satu, Al-Baqarah 38 dan An-Nisa 13, hanya dengan ketaatan seutuhnya pada Allah dan Rasulnya. Maka semua yang kita pikirin, semua yang kita lakukan, semua yang kita diskusikan, kegiatan-kegiatan kita hanya yang berujung pada ketaatan, gitu kan? Jadi kualitas ketaatan. Nah, bagaimana dengan persoalan-persoalan seperti Cindy sama Mimi gitu ya? Nah, tergantung situasi dan kondisi. Mana sih yang membuat kita taat? Kita taat, bukan mana sih yang membuat orang itu taat. Nah, ini berbeda banget nih. Jadi kalau kita ingin, saya mau klarifikasi supaya dia paham, wah, lupakan saja. Karena Allah sudah bilang kita tidak diberi kemampuan mencerahkan orang lain. Iya, itu ya. Jadi kalau kita udah menjelaskan dia tercerahkan, ya alhamdulillah, kebetulan keinginan Tuhan sama dengan keinginan kita. Tapi kalau orang itu nggak paham, kita akan semakin marah. Karena tujuan kita ingin menerangkan supaya dia paham, gitu. Nah, kalau kita punya tujuan memang lebih tajam, lebih terarah dalam menggunakan ajaran-ajaran Allah gitu ya. Ya, jadi memang Al-Quran itu kan tujuannya membuat kita taat. Jadi apakah dengan mengklarifikasi ketaatan kita bertambah? Mengklarifikasi. Dengan kita setelah mengklarifikasi, misalnya gini, misalnya Mimi, kenapa sih ibunya pulang malam terus? Padahal kan Mimi pulangnya udah punya alasan sendiri, ya. Terus Mimi coba, kalau kira-kira Mimi klarifikasi ke dia, bilang, Bu, sebenarnya saya tuh pulang malam karena saya ikut tafakuran, saya pengajian,
Apakah terus dia gini, dia pasti, oh iya Bu, saya mengerti, apakah pasti begitu? Belum tentu. Kan dia punya persepsi sendiri. Iya, iya. Nah, Bebas aja ya. iya bebas-bebas aja kan kita tidak bisa. Artinya gini, pendapat orang tuh di luar kendali kita. Ya. Nah, jangan pernah coba-coba mengendalikan yang tidak bisa kita kendalikan. Kita hanya bisa mengendalikan diri kita sendiri. Jadi, bagaimana caranya kalau kita menghadapi hal seperti itu? Ya memaklumi. Ya, kita maklum. Memang orang yang orang tuh senengnya memang menilai yang di luar. Sangat jarang dia ngurusin memperbaiki dirinya sendiri. Nah, jadi kita dari situ kita jadi ngerti, oh kalau gitu saya yang penting adalah yang pertama ketika dia ngomong gitu, benarkah saya penggunaan waktu saya yang malam itu bukan untuk ketaatan? Kalau bukan ya itu introspeksi diri, berarti itu informasi dari Tuhan ya. Alias corong Allah ya. Nah, jadi kita akan berterima kasih sama tetangga kita karena dia membawakan kebenaran dari Allah untuk memperbaiki ketaatan kita. Iya, jadi emang keren sih ya kalau pedoman hidup tuh membuat hidup kita tuh emang berkualitas sih. Lalu yang kedua, kalau dia salah, ya kan nggak masalah. Ketika orang prasangka buruk kan ada transferan pahala buat kita. Iya, keuntungan lagi ya buat Jadi ada nggak yang perlu diklarifikasi? Enggak jadinya. Ya udah, nggak Intan penting kan ya? Iya. Ya memang gitu, tapi ada orang memang nggak mau tabayun, tapi menghakimi, ada lagi. Tapi kan kita enggak, kita tidak menggunakan, kita nggak mau tabayun ketika orang menzolimi kita. Kenapa? Karena menurut kita kita tidak bisa mengendalikan orang, tidak bisa mencerahkan gitu. Nah, kalau Cindy, kalau seandainya itu membuat sahabat kita, ini kan konteksnya berbeda ya. Memang tidak bisa ya, kalau Al-Quran itu tidak bisa satu ayat dibawa kemana-mana. Kontekstual. Nah, kalau untuk Cindy, ketika kita bertiga lah misalnya, kita bertiga kan satu tujuan. Nah, ketika satu tujuan kita diperbolehkan berdiskusi, bertabayun. Nah, justru karena satu tujuan kita harusnya bertabayun. Karena untuk kontrak gitu ya, balik kontrak. Caranya kita bertiga ini berpegangan supaya tujuan kita tercapai. Nah, tabayun tuh untuk itu. Nah, kalau orang, jadi tabayun itu digunakan ketika kita bersama orang yang tujuannya sama. Sama tujuannya. Kalau orang yang tujuannya berbeda, kebenaran yang digunakan beda-beda. Ya kayak tadi aku sama tetangga aku. Nah, kan dia nggak satu tujuan dong. Iya, Ya kan dia kan bukan pengen taat. Bergunjing kan nggak ada urusan sama ketaatan. Nah, kalau sini kayak kita bertiga nih, terus Inka misalnya, kok sini ngomongnya gitu ya di WA. Nah, ini kan bisa harus diklarifikasi apakah emang saya menzolimi Cindy, karena kan kita nggak mau nggak taat. Betul. Karena kan dunia bahagia akhirat surga hanya diraih dengan ketaatan. Berarti kan kita bertiga berjuang untuk menjalankan kehendak Allah. Nah, ketika kita zolim sama orang ya itu bukan kehendak Tuhan. Nah, harus klarifikasi. Nah, nanti kalau Cindy Inga bilang misalnya atau Mimi, Mi ini maksudnya apa ya? Terus Mimi kan bilang ini gini. Oh iya, dia tetap tergantung. Kalau dia juga lagi nggak enak, dia bisa jadi taat, kita juga jadi taat. Jadi tabayun itu ajarannya harusnya, jadi semua ajaran-ajaran Al-Quran 6.236 ayat bermuara pada ketaatan. Jadi ketika kita harusnya ketika kita menjalankan satu ayat, di tempat yang lain pun tidak ada yang terpatahkan ayat-ayatnya. Jadi kafah. Baik. Jadi berarti saya berkontekstual banget ya, tergantung tabayun konteks aja harus tabayun. kontekstual. Berarti kita nggak bisa tabayun sembarangan juga gitu, walaupun kita menyebutnya tabayun gitu. Tapi Kita harus paham ya maksudnya. Banyak orang kita mau bertabayun, akhirnya tersinggung banyak. Nah, itu dia ya. Sedangkan kan kalau ajaran yang tadi Mbak Inka bilang di awal bahwa tabayun itu salah satu ajaran dalam Islam gitu. Itu kan nggak boleh ada yang tersinggung kan, terusik. Kenapa ada orang tersinggung?
karena tujuannya tidak sama. Kembali lagi ke tujuan Iya. ya Mbak ya. Ada orang kan tujuannya bikin puzzle-nya segitiga. Ada orang bikin puzzle-nya lingkaran. Terus kita kasih yang segitiga, ya buat dia nggak cocok, dia maunya lingkaran. Gitu, itulah makanya kalau kita menyadari kita satu tujuan, kalau ada sesuatu yang nggak bikin nggak enak, klarifikasi segera, karena tujuan kita sama, saling menguatkan, saling berpegangan untuk kita bersama-sama meraih tujuan. Walaupun kepahaman kita berbeda-beda ya, walaupun isi kalbu kita beda-beda, tetapi tujuan yang sama akan memudahkan kita menentukan langkah-langkah. Dengan punya satu tujuan gitu, tabayun juga jadi lebih enak ya. Maksudnya saling tahu gitu. Ya kan mengklarifikasi satu kesimpulan yang kita dapat. Iya. Nah, kesimpulan kita, kesimpulan kita belum tentu selaras Quran. Oh iya. Harus kita klarifikasi apakah sesuai dengan referensi kita Al-Quran. Kembali lagi kita referensinya. Ya, kalau menabrak Quran, tentu itu nggak boleh kita pakai. Kita harus rela itu dibuang, diganti dengan yang selaras dengan Al-Quran. Gitu. Jelas ya. Iya jelas banget ya, ternyata tabayun tuh bukan hanya mengkonfirmasi, mengklarifikasi itu ya Sin. Ternyata hanya baru bisa dilaksanakan tabayun yang sesungguhnya itu pada saat kita memang satu tujuan. Mbak Inka, di tabayun sendiri tuh secara kesadaran, kepahaman, ada prosedurnya nggak sih Mbak Inka? Maksudnya jangan sampai yang terusik itu segala itu gimana sih? Makanya itu kembali lagi kepada kepahaman, kesadaran. Artinya ini tabayun, saya mau tabayun untuk apa? Tujuannya mau apa? Balik lagi ya. Nah, kebanyakan yang nggak paham tujuannya ingin orang itu paham. Pengennya dia ngertiin. Iya, pengen tahu maksudnya begini. Jadi itu di luar dari tabayun sebenarnya. Padahal Al-Quran kan mengajarkan semua ayat-ayatnya untuk aku seorang. Untuk ketaatan aku, bukan ketaatan orang. Jadi kita bagaimana caranya ini tabayun ini supaya aku jadi taat. Kalau misalnya tujuan aku ke sana untuk nyerang dia juga bisa soalnya kan. Atau supaya orang itu paham keinginan kita, maksud kita. Nah itu kan Allah sudah mengatakan kita tidak dikasih kemampuan untuk mencerahkan orang. Ikhtiar boleh saja, tapi ketika kita bisa kok secara jujur menimbang-nimbang kira-kira statement-statement kita ini menyinggung orang atau tidak. Kalau menyinggung ya tinggalkanlah. Karena Tuhan lebih baik, bagi Tuhan itu kita menyenangkan hati orang. Kan pertanggungjawaban masing-masing. Kita jangan sampai mengusik orang lain. Karena Rasulullah sendiri bilang bahwa seorang mukmin itu lidahnya, tangannya itu tidak mengusik orang lain. Jadi kalau sampai orangnya ada yang terusik, berarti ada yang kita langgar. Indikasinya jelas banget ya. Rahmatan lil alamin. Iya, itu dia. Kepahamannya benar-benar. Ternyata tabayun yang sebenarnya tuh kayak begitu gitu loh, Sin kan selama kepahaman yang karena kan selama ini yang aku lihat ya Mbak ya, Sin gitu. Kan rasanya tabayun tapi kayaknya bergejolak gitu emosinya. Kita harus tabayun. Kita harus tabayun. Tabayun untuk pembenaran ya. Kamu harus mengerti maksud aku. Salah, pantesan. Nggak enak. Tidak dimulai dengan tujuan kita bertabayun. Tujuannya mau apa? Kan kadang-kadang ya kita juga ada orang gini terus kita gini. Pasti dia gini deh, kasih dia gini. Terus sebenarnya kita juga sedang jadi setan kan, sedang menghasut diri kita sendiri kan, menghakimi orang. Harusnya kita juga, nah kalau saat itu kita harusnya klarifikasi. Kamu maksudnya apa sih dengan ini gitu? Kalau dia gini, oh ya berarti kita sepaham nih. Cuma redaksinya beda. Kadang-kadang kita juga sama maksudnya, redaksinya, penggunaan kata-katanya berbeda. Iya betul. Lalu karena redaksi beda, dia salah, aku benar. Langsung ada gap antara aku dan dia. Gitu makanya kalau banget tuh tujuan itu. Iya, kalau hati itu nggak penting redaksi kan. Yang penting maksudnya itu ya sudah. Esensinya ya Mbak ya kalau. Iya, makanya kalau kita bicara substansi tidak ada perdebatan. Enak ya.
enak. Cuma itu maksudnya ya udah dapet. Udah mau Iya. redaksinya Iya, apa juga iya. yang penting substansinya Iya. itu ya udah. Nah itulah namanya kesadaran. Tapi kalau keilmuan, namanya juga ilmu. Iya. Nah, dia harus nih hadisnya mana, ayatnya mana. Sin. Jadi seneng ya, akhirnya jadi paham gitu tabayun yang sebenarnya itu gimana, nggak lagi lah kita pengen kayak mengkonfirmasi, mengkonfrontir. Tapi pakai bahasanya tabayun. Ya kan, emosi jiwa, nomor emosi jiwa ya kan, Sin? No. Jadi ternyata tabayun itu yang sesungguhnya adalah yang membuat kita taat jadi lebih mudah. Taat lebih mudah. mencapai tujuan itu ya Mbak Inka. Iya, Iya, meraih tujuan. meraih Makanya tujuan. Selamat tabayun akan mudah diraih kalau kita tujuannya sama. Kalau tujuan sama. Ya. Kalau tujuannya beda ya Nggak usah tabayun karena pasti akan terjadi perbedaan terus. Tapi kalau kita punya tujuan yang sama harus tabayun. Harus tabayun supaya supaya tidak prasangka buruk. Saling bergandengan tangan itu. Iya, meraih iya, tujuan. betul. Ya, alhamdulillah senang banget deh. Jadinya oke, baik tetangga, besok kirimin kue aja ya Mbak. Berarti Iya dong, tetangganya. kan dia kan memberikan pahala, baik Iya, banget dia. Baik banget. Ya, soulmate. Mudah-mudahan apa yang di-sharing oleh Mea kali ini juga membuat kalian lebih clear tentang arti tabayun yang dimaksud dalam ajaran agama Islam. Jadi tabayun itu bukan cuma sebuah kata tabayun ya, tapi ada pemahaman yang harus kita pahami dulu ya, Sin ya, Iya. di belakangnya itu ya. tujuannya ketaatan. Ya, betul. Tapi satu lagi ini persepsi kita, Ya, pendapat persepsi kita bagaimana taat itu jadi mudah. Banyak pendapat di tempat yang lain yang mungkin selaras Al-Quran juga dan membuat orang lain itu jadi lebih mudah taat. Itu Yang inti. penting pilih saja mana yang membuat ketaatan kita meningkat. Ya, dan tidak melanggar Al-Quran dan Sunnah Rasul. Baiklah soulmate, seperti biasa kita tunggu komen, sharing kalian di sosmed-sosmednya Mea. Ada di YouTube channel, Mea punya YouTube regular, juga YouTube short, juga ada di Instagram, Di Facebook, di TikTok, Spotify, dan di juga ada Thread. Ya, kita tunggu ya soulmate. Mea pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Sudah nonton episodenya Masalah Emang Ada? Jangan lupa ya soulmate untuk di-like, subscribe, share, dan komen di bawah ini.